Salam bahagia Indonesia, bersama saya Suryo Koco Suryo Putro dalam forum komunitas dari kita untuk semua. Hari ini di studio telah hadir Aku Mandiri, Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia. Ada Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum, dan ada Mas Taufan Dante dari DPW DKI. Selamat menghadiri forum kita ini, Ibu. Ada yang ingin saya tanyakan tentang Aku Mandiri. Menarik ketika bicara Aku Mandiri, kesan yang ingin dibawa adalah bahwa kemandirian seseorang atau orang menjadi berdikari dalam sebuah proses bla 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 dan seterusnya. Awal mulanya kayak apa ini sebenarnya? Awal mulanya ini kan Aku Mandiri. Aku Mandiri itu sebuah panggilan yang lebih menyampaikan bahwa Indonesia itu mandiri. Okay. Aku Mandiri, Indonesia Mandiri, Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia, yang dibentuk dasar dari keprihatinan kita bahwa selama ini pelaku industri usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia, khususnya mikro dan kecil itu tidak pernah mendapatkan atau tersentuh langsung dengan pemerintah. Itu yang fungsi dari asosiasi kita sendiri itu kan untuk menata hubungan. Ini program-program, maaf nih Bu, sahabat, program-program untuk industri kecil menengah, industri usaha mikro dan seterusnya kan sangat banyak nih sebenarnya pemerintah. Masalahnya di mana sebenarnya? Ya. Sehingga perlu kehadiran Aku Mandiri mungkin. Ya. Permasalahannya karena memang pemerintah tidak mungkin kakinya nyampe ke sana. Struktur sampai di bawah loh Bu. Iya, tapi tetap tidak bisa karena mereka menunggu bahwa gini, yang akan datang ke pemerintah itu orang-orang yang hadir di situ. Oke. Nah, taruhlah sebuah program pelatihan. Pelatihan di pemerintahan selalu diadakan dengan seminar. Memang ada BLK. BLK akan ditangani tersendiri oleh misalnya dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, mereka akan datang di seminar itu orang-orang yang memang dia paham. Pelaku mikro seperti yang di emperan itu kan dia nggak akan datang. Artinya tidak tersentuh. Tidak tersentuh, atau dia juga tidak tahu, karena memang program itu gini, kalau di pemerintah itu selama ada program, dia sudah share di media, dia sudah share di TV, seakan-akan itu masyarakat tahu semua. Dianggap sudah cukup sosialisasi. Ya, sama dengan kita undang-undang itu bayi lahir pun dia dianggap sudah tahu, namanya diundang-undangkan. Nah, tapi kita kan pelaku mikro terutama, dia nggak akan, dia hanya tahu di running tag-nya TV, oh itu ada KUR. Oh kayak mereka, aku pengen dapat itu, tapi caranya bagaimana? Nah, kita hadir untuk menjembatani itu. Memang organisasi kita organisasi non-profit gitu. Kapan memulai untuk organisasi ini awalnya kan saya membentuk dari tahun 2014, tapi dengan wadah yang baru, dengan surgan yang baru itu baru Januari. Selalu orang bertanya, mulai kapan gitu. Justru saya sekarang bertanya, organisasi yang lama melakukan ini enggak? Gitu. Selama ini kalau organisasi terbentuk hanya mewadahi beberapa orang gitu, tapi implementasinya untuk programnya enggak ada. Ketertarikan mau berasosiasi atau ketertarikan Ibu sebagai Ketua Umum kemudian mengembangkan organisasi ini sebenarnya berangkat dari karena kesejarahan Ibu dulu juga usaha kecil menengah, atau ini lebih pada kepedulian pengusaha besar terhadap? Kalau saya mungkin dibilang pengusaha besar, saya tidak menempatkan di posisi itu. Semua manusia yang lahir itu pasti usaha. Usaha dalam dia hidup. Nah, kebanyakan hampir semua lini kehidupan, baik itu pegawai negeri, ujung-ujungnya semua berdagang. Ujung-ujungnya berdagang. Nah, saya melihat bahwa ini potensi, apalagi dengan background saya yang memang saya melakukan usaha dari kecil. Dan jujur, kenapa saya ingin sekali terlibat? Karena saya tahu saya harus bagaimana untuk bisa tumbuh. Karena biasanya kan orang kecil itu dia niat untuk berdagang karena dia bertahan hidup. Tapi dia tidak memikirkan bahwa bagaimana jualan itu laku.
artinya hanya berpikir untuk mempertahankan hidup sehingga dia berdagang, bukan kemudian berdagang ini menjadi sumber penghasilan yang memang dia harus menjadi besar dari berdagang. Ya, kebanyakan begitu untuk mikro. Oke, mungkin ke Mas Dante, Taufan Dante, ya, dari DKI. Apa yang sudah dikerjakan atau apa-apa yang sekarang menjadi problematika teman-teman di DKI, momennya? Karena kan saya yakin tiap daerah punya problematikanya masing-masing, apalagi itu sangat luas, usaha industri mikro, usaha kecil dan seterusnya, dan pasti karakteristiknya akan berbeda. Jakarta mungkin lebih pada jasa dan seterusnya, mungkin kalau di daerah-daerah mungkin pertanian dan seterusnya. DKI sendiri seperti apa? Ya, untuk DPW DKI sendiri Aku Mandiri ini kebetulan dari DPW-nya sendiri kita memang baru mulai, bahkan kita baru mau pelantikan ini di tanggal 19 April, sekaligus saya mempromosikan ini, juga sekarang mengundang rekan-rekan dari TV Desa kalau bisa hadir pada tanggal 19 April di Gedung Serbaguna di kantor dinas UMKM yang di dekat Kelapa Gading sini itu. Gitu. Untuk program-program kita anggota sudah terkumpul data kurang lebih sekitar 200-an orang dan akan terus bertambah gitu ya. Untuk program-program sendiri kita nggak terlalu banyak program dulu. Kita fokusan untuk tahun pertama ini adalah konsolidasi dan pendataan anggota dan pendataan UKM-UKM itu sendiri. Gitu. 200 itu didominasi bisnis apa? Bisnis makanan, bisnis ya makanan ringan, minuman, kuliner, kemudian ada juga baju, batik-batik, gitu, fashion, gitu, banyak kan itu. Dan fokus kita selain itu tadi untuk kita mengumpulkan dulu anggota-anggota, kita punya misi khusus Aku Mandiri yang memang juga diinstruksikan oleh ketua umum kita dari DPP untuk menggolkan pergub atau perda tentang UMKM. Pergub perda UMKM. Iya. Memang belum ada atau Belum. sudah ada belum maksimal? Untuk yang kami tahu ya, untuk di DKI Jakarta sendiri belum ada. Mungkin di daerah lain ada, provinsi lain, karena kita mengacu ke Perpres yang baru tahun 2014 nomor 98 Bu ya. Nomor 98 ya kan, bahwa ketika nanti usaha-usaha kecil, usaha-usaha informal, PKL, ketika mendatangi kelurahan itu mereka bisa dapat form sendiri, yaitu usaha kecil. Izin usaha kecil. Kalau nggak salah kalau di DKI ya. DKI kalau nggak salah memang sudah ada aturan khusus tentang pedagang kaki lima atau menyangkut pedagang kaki lima, jadi kayak pembinaan sampai di tingkat kecamatan itu yang seperti apa, di kelurahan seperti apa. Kalau nggak salah saya pernah tahu itu. Dan yang menarik di DKI ada peraturan daerah tentang perpasaran modern. Di perpasaran modern itu ada aturan luas lantai yang harus digunakan untuk PKL dan tidak boleh disubstitusikan, artinya tidak boleh digantikan apapun. Saya mencermati itu belum dijalankan, artinya beberapa mall dan seterusnya belum menerapkan itu luasan minimalnya. Jadi di perda itu disebutkan jelas 20%. hanya 20% untuk luas kawasan berapa, jadi luas lantainya berapa, 20% untuk PKL. Apakah itu akan jadi yang dicermati oleh teman-teman DKI? Ya, memang kalau tadi Pak Koco sebut apa permasalahan teman-teman Aku Mandiri di DKI, memang ya begitu. Untuk masalah pertama pasti modal, yang kedua lokasi atau izin usaha. Karena kita kan kawan-kawan kita di UMKM ini, apalagi mikro dan informal ini kan keterbatasan modal sedikit ya. Kemudian sedangkan kita tahu sendiri di Jakarta ini tempat itu segitu mahalnya untuk sewa gitu ya. Ya makanya yang kita mau dorong dulu adalah dari sisi kebijakan dulu, kebijakan di pemerintahan di tingkat DKI. Gitu. Ketika kebijakan itu sudah mendukung, walaupun ada beberapa yang sudah keluar, tapi kan implementasinya belum terlalu belum terasa betul gitu. Seperti Ibu Ketum tadi bilang bahwa semua
pemerintah tuh sebenarnya bagus ya, pemerintah DKI sudah ada beberapa sampai ke tingkat bawah, tapi kan tidak bisa kejangkau semua. Pegawai negeri sipil di tingkat dinas UMKM sampai suku dinas ada berapa orang sih? Sedangkan PKS, sedangkan UMKM itu ada berapa ratus ribu, berapa juta di DKI saja. Itu disitulah Aku Mandiri mencoba menjembatani itu gitu loh. Bagian-bagian itu yang Bagian-bagian itu. ditangani, ya. Betul. Nah, dari sisi usaha kan sangat banyak nih kalau kita bicara usaha industri mikro, usaha kecil menengah. Untuk kelompok-kelompok industri juga masuk dalam penanganan itu. Ya, sebelum saya jawab yang itu, saya mungkin nambahin yang tadi. Sangat penting bagi pelaku mikro, terutama mikro dan kecil yang harus, karena kenapa gini? Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 itu jelas-jelas mengatur tentang UMKM. Di situ jelas-jelas mikro sebagai center dari ekonomi kita. Nah, tapi pada kenyataannya maaf, dilihat saja dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mikronya hilang, nggak ada mikro di dalam kementerian. Jadi otomatis nggak salah memang, kementerian tidak akan menyentuh mikro karena bentuk badannya saja tidak ada mikro gitu. Nah, tapi punya hak kita karena dengan Perpres yang tadi disampaikan sama Mas Dante bahwa Perpres tahun 98 nomor 98 tahun 2014 jelas-jelas mengatur tentang nyawanya pelaku industri usaha mikro kecil, yaitu dengan izin usaha mikro kecil. Izin usaha mikro kecil ini sudah ada 3 kesepahaman 3 menteri, Kementerian Koperasi, Perdagangan, dan dalam negeri. Nah, harus ada urutannya karena ternyata di Bupati pergubnya untuk khusus DKI tidak turun pergub. Oke, nanti kita lanjutkan. Ya. Setelah yang satu itu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lebih jauh, lebih detail, pengen tahu lebih dalam kegiatan-kegiatan Aku Mandiri yang terkait dengan masyarakat di usaha kecil mikro menengah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang tadi. Kembali di forum komunitas bersama Aku Mandiri. Menarik tadi, bicara ada aturan-aturan yang mungkin turunannya atau peraturan-peraturan di bawahnya belum ada atau mungkin bahkan sudah ada tapi tidak bisa berjalan. Ya. Silakan. Tadi kita bicara masalah UMK ya, izin usaha mikro kecil itu ada Perpresnya, ada PKS-nya, ada MOU-nya 3 kementerian, ada perjanjian kerjasama 5 instansi. 5 instansi itu Kementerian Koperasi, Perdagangan Dalam Negeri, dan waktu itu dalam PKS itu yang baru muncul untuk pelaksanaan KUR itu BRI dan ASIPindo, Asosiasi Pengusaha Penjamin Indonesia. Nah, dasar dari kenapa itu sangat penting bagi pelaku mikro, legal itu nyawanya mereka. Saya berharap seluruh pemerintah daerah bisa menjalankan itu. Artinya menjalankan itu memberikan kebijakan dulu, karena gini. Kebijakan yang seperti apa? Gini, Kementerian Dalam Negeri sudah menurunkan Permendagrinya. Yang isinya tentang izin usaha mikro kecil atas dasar Perpres. Nah, tapi belum tentu seluruh gubernur itu melakukan pergubnya, menjalankan pergubnya. Nah, salah satu di Jawa Tengah sudah ada. Nah, kalau ada peraturan gubernurnya atau peraturan daerah? Pergubnya, kan itu yang menjalankan pasti pergub. Pergub instruksi ke Bupati Wali Kota sehingga formulir di kecamatan ada. Nah, itulah yang nanti pelaku usaha mikro itu akan datang untuk mengisi itu free. Nah, kenapa harus ada pergub? Karena ini free, berarti anggarannya kan melalui APBD. Oh, penerbitan izin usaha untuk usaha kecil mikro. Iya, itu betul. Seperti sama dengan SIUP gini. Taruhlah kalau kita berusaha, itu kan kita ke notaris. Notaris biaya 2 juta, 3,5 juta. Pelaku mikro nggak mungkin. Mending uang itu untuk modal kan.
tanpa akte notaris mereka mendapatkan bukti legal bahwa mereka adalah badan usaha mikro. Betul, bagus kan programnya pemerintah, tapi ternyata hak itu kan tidak bisa diambil karena pergubnya nggak turun. Taruhlah di DKI. Yang dilakukan oleh Aku Mandiri apa? Dengan posisi seperti itu kemudian Aku Mandiri mengambil peran seperti di mananya atau bagian apanya? Satu gini, kita bisa langsung beraudien kepada pemerintah daerah itu sendiri untuk menyampaikan bahwa ini ada perpres loh, Permendagrinya ada. Kalau kamu bisa menurunkan peraturan itu, ini kan yang untung juga daerahnya sendiri. Karena dengan begitu satu, dana kur tersalur. Itu. Legalnya ada, kurnya tersalur. Artinya bagian yang kemudian menjadi konsen, di samping pasti ada bagian-bagian yang lain. Bagian yang menjadi konsen sekarang oleh Aku Mandiri adalah bagaimana teman-teman dari usaha kecil, mikro, menengah ini mendapatkan kesempatan akses untuk kredit usaha rakyat. Ya, sama legal dulu dong. Ya, legal. Untuk mendapatkan itu kan Iya, harus iya, ada iya, komunikasi. iya. Atas dasar apa kemudian ini menjadi sangat penting ini kredit usaha rakyat? Karena kendalanya dari pelaku mikro pasti salah satu itu modal. Di luar nanti dari sebelum ke market itu kan butuh pembinaan dari packaging segala macam lah itu. Tapi awalnya pasti modal. Dengan dana yang awalnya taruhlah hanya mungkin dagangan sayur gitu, dia sebenarnya kan nggak butuh banyak gitu. Kur itu untuk mikro itu kan maksimal 25 juta. Mereka nggak akan minta 25 juta. Mikro itu sampai 25 juta. Untuk kurnya. Tapi kalau gini, ada spesifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 20. Nah, gitu. Enggak, ini Siapa tahu saya juga. ya. Makanya jadi gini, satu, bahwa usaha itu kan dibagi 3, ya, UMKM. Mikro itu yang dia punya aset, ya. Aset maksimal 50 juta. Aset maksimal Di luar tanah dan bangunan itu dinamakan usaha mikro. Ya. Jadi umpama saya dagang, kemudian punya gerobak. di luar tanah ya. Nah, jadi ketika saya mangkal di mana, saya punya gerobak, Punya tenda. tenda-tendanya selama di bawah 50 juta. Nah, itu dikatakan kategori mikro ya. Dapat kredit maksimal berapa? Maksimal 25 juta. Maksimal 25 Ya, tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Nah, itu yang makanya harus kenapa kita edukasi semua. Makanya gini, Karena gini Bu, kemarin sempat juga ada yang sempat komunikasi ke saya cerita-cerita tentang usaha kecil gitu kan. Saya bilang itu kan ada kur itu yang negara udah kasih, udah siapkan berapa triliun mungkin kan. Saya sih asal ngomong aja berapa triliunnya karena 103 triliun. 103 triliun. Itu kan tanpa jaminan. Ya. Dia dengan sigapnya langsung menjawab. Itu kan kata TV. Kata gawe banknya enggak. Iya. Ceritanya gimana? Nah, makanya gitu. Makanya gini, justru karena gini. Jangan sampai nanti kata TV desa berjalan di sana. Iya, jadi gini. TV desa kena komplain juga. Nah, jadi gini, itulah yang kadang bahwa setiap kesepahaman itu belum tentu berjalan bersama-sama. Artinya miss-nya di mana sebenarnya? Miss-nya gini. Bank dia punya hak atau kewajiban menyalurkan kur karena sudah bekerja sama dengan pemerintah. Sekarang ada 5 bank memang, BRI, BNI, Mandiri, Maybank, yang satunya lagi itu Sinarmas atau apa gitu ya, Maybank sama Sinarmas. Nah, tapi untuk Maybank dan Sinarmas itu untuk TKI dan untuk PHK. Khusus untuk itu, khusus. Jadi orang yang akan berangkat ke luar negeri itu sebenarnya juga ada bantuan kredit supaya iya karena kebanyakan mereka kan dipotong tuh gajinya atau mungkin ini teman-teman yang pengen ke luar negeri yang nggak punya bekal karena dia harus urus visa, urus paspor, iya. Itu ada. Nah, makanya itu. Nah, ya cuman gitu. Saya sih nggak ada rencana kerja luar negeri. Jadi cuman gitu. Yang berjalan itu kan gini, bank berjalan sendiri tidak menggandeng penjamin.
Prosedurnya kan begini. Bank penyalur KUR itu setelah kita, misalnya aku mandiri ada 1.000 anggota nih dari DKI, kita ajukan ke Bank BRI misalnya. Dari BRI itu setelah diverifikasi itu oke, misalnya dari 1.000 taruhlah 700 nih yang lolos verifikasi. Baru Bank BRI mengajak penjamin. Nah, karena tidak mengajak penjamin sehingga kenapa pelaku mikro yang meminta bantuan kredit KUR itu dimintain agunan. Oh, paham. Ya. Berarti yang ketika kawan yang kemarin kontak ke saya terus dia bilang nggak pakai jaminan itu kata TV ya. Kalau banknya nggak mau ngajukan nggak pakai jaminan ke kantor TV kan. Iya. Problemnya di situ. Nah, tidak ada komunikasi dengan perusahaan penjamin. Penjamin. Nah, sama nih, saya udah inisiasi dengan Jamkrindo. Saya juga bilang, Jamkrindo mau berbuih-buih kayak apa? Dia mau implementasi program, mau ngadakan seminar ke seluruh daerah. Tapi kalau banknya nggak gandeng dia. Artinya ketika bank tidak kemudian mengajak dia, maka sebenarnya yang dirugikan siapa? Realisasi KUR itu tidak akan terjadi kecuali nasabah itu memberikan. Ya, padahal gini, kalau tanpa penjamin, pasti namanya kredit itu maksimal dia akan meminta jaminan 70%. Minimal minimal 70% dari nilai yang diajukan kredit. Nah, kalau dengan penjamin paling tidak itu 30%. Di cover oleh pemerintah. Oleh ASIPindo itu Asosiasi Pengusaha Penjamin, salah satunya mungkin Jamkrindo yang saya sudah inisiasi kerjasama. Nah, kita berharap 30%-nya itu bisa diambil alih oleh Aku Mandiri dengan catatan bahwa penjaminnya kita, bahwa kita tahu bahwa pelaku usaha mikro kita itu real dan bisa kita berikan pembinaan, bisa dibantu marketingnya. Otomatis kan berarti nihil. Nah, cuman itulah yang selama ini semua jalan sendiri-sendiri. Tugas berat untuk Aku Mandiri ya. Ya, tapi kan ini untuk memang untuk anggota sendiri gitu loh. Nggak masalah karena memang gini, kita menggandeng program yang memang tidak terimplementasi dengan baik. Justru yang paling penting bahwa pelaku mikro kecil ini tahu aturannya sehingga mereka bisa menyuarakan haknya. Misalnya datang ke RT RW. Mereka akan ditolak, ini nggak bisa loh Pak, ini ada perpresnya Pak, ini disampaikan, kita edukasi dulu. Nah, baru setelah ke RT RW kan syaratnya mudah untuk IMK. Hanya surat pengantar RW yang dilampiri KTP, KK, pas foto 4x6 2 lembar, datang ke kelurahan kecamatan mengisi formulir, hari itu jadi izin usaha mikro kecil IUMK. Jadi ya. Izin usaha mikro kecil. Ya. Itu cukup dengan saya pasti punya usaha. Ya. Kemudian dari surat pengantar RT RW ya. Yang menyatakan bahwa saya memang punya usaha. Fotokopi KTP, foto 4x6 2 lembar. 2 lembar, saya datang ke kantor di kelurahan. Kemudian itu diproses. Ya. 1 hari jadi free. Harus. Nah, ini maaf nih saya bawa contoh. Nah, ini menarik ini. Nah, ini saya salah satu contoh yang saya minta untuk uji coba. Di semua daerah sudah berjalan. Harusnya, tapi maaf nih, DKI ini yang sama dengan pemerintahan satu tempat, tapi kan nyatanya nggak ada. Ini salah satu saya sampai minta. Ini Jawa Tengah sudah berjalan. Kota Semarang ya? Ya, Kota Semarang. Coba di zoom nih teman-teman ini. Jadi Jawa Tengah, Kota Semarang. Nah, ini kan ada aturan dasarnya. Nah, dasarnya dibaca dari Perpres. Perpres 98 tahun 2014 tentang izin usaha mikro kecil. Ya. Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 2014 tentang pedoman pemberian usaha mikro dan kecil. Peraturan wali kota. Ada peraturan wali kota. Iya, nah ini yang tidak berjalan di kita. Berarti problemnya mungkin di dua aturan di bawahnya. Iya, karena artinya ini tanpa peraturan gubernur dia sudah bisa langsung jalankan di tingkat balik. Iya pasti pergub instruksi ke wali kota dong. Tapi di sini nggak ada. Iya memang nggak dimuat, tapi artinya kan Permendagri. Iya bisa jadi. Dengan peraturan Menteri Dalam Negeri itu wali kota sudah bisa. Bisa. Akan lebih baik ketika gubernur juga membuat
Ya. Nah, ini sama dengan kita punya akte notaris, kita punya SIUP. Ini sudah capable dulu, dia berhak mendapatkan. Alamannya tetangga saya ini. Indonesia. Ini justru ini justru gini. Makanya saya bilang gini, saya bilang ke keponakan saya, kamu saya apa, Mas gitu, air sama kargo. Kamu udah punya akte notaris belum? SIUP nggak punya. Yaudah kamu sekarang ngurusnya. Oke, Bu, nanti kan? kita obrolin lebih dalam lagi. Pemirsa, semakin menarik, semakin hangat pembicaraan kita tentang UMKM. Jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan setelah yang satu ini. Kembali bersama saya dan Aku Mandiri. Makin asik aja. Ternyata pemerintah negara sudah sangat peduli dengan usaha kecil menengah. Mungkin yang jadi masalah adalah eksekutor-eksekutornya, artinya Pemda atau mungkin camat, atau yang lebih parah lagi pihak perbankan. Sejauh mana Aku Mandiri mengambil peran dengan perbankan, atau mungkin DKI ini gimana? DKI tadi yang Ibu sampaikan ini mapping anggota. Gimana Mas Dante? Iya, makanya direncanakan setelah deklarasi apa akan meminta apa? Mapping dulu. Ya, makanya kami dari DPW DKI itu banyak memang cerita keluhan dari kawan-kawan anggota kita tentang bagaimana mengurus ini gitu. Karena memang di sini pertama memang belum ada di DKI ini. Yang selama ini yang ada mungkin dari kawan-kawan adanya adalah surat keterangan domisili atau surat keterangan usaha yang untuk PKL yang cuma selembar kertas yang tidak mencakup banyak ini dan juga kekuatan hukumnya kurang gitu. Dan kebanyakan itu pun ya juga mungkin karena cuma selembar kertas, mungkin hanya PKL yang dia mau menempati lapak mana di trotoar mana sehingga dimintakan uang biasanya. Karena itu kan tidak resmi sebenarnya. Dimintakan uang oleh oknum lah kita sebut ya, bukan karena ininya. Nah, disitulah kemudian kami dari DPW DKI mendapat tugas arahan lah dari Ibu Ketum dari DPP untuk mensosialisasikan soal ini, UMKM ini, izin usaha mikro kecil ini. Karena di daerah lain sudah, di DKI belum. Langkah apa dari DPW DKI ini memang harusnya Jakarta lebih dulu. Ya, betul. Makanya itu. Suruh kalau jemput nama Indra, betul. Makanya seperti saya bilang di awal tadi, ketika kita sudah pelantikan, dengan kita pelantikan itu pun kita membangun relasi dengan Kadis, dengan Kepala Dinas UMKM. Kita mulainya dari situ dulu. Kita nggak ujuk-ujuk juga mau ibaratnya dalam tanda kutip nodong gubernur, enggak. Kita mau mulai dari bawah dulu karena kita memang organisasi baru juga. Kita pengen tahu dulu dari sisi dinas itu seperti apa, dari suku dinas di tingkat wilayah, kota, kabupaten seperti apa, ya konstelasinya seperti apa, kenapa ini, kenapa begitu. Kita pengen belajar itu dulu sambil kita menampung juga aspirasi dari kawan-kawan anggota kita yang memang pelaku usaha. Nah, ketika dalam 2 bulan 3 bulan ke depan setelah pelantikan memang target kita untuk audiensi lagi dengan gubernur ketika kita sudah memiliki data yang lengkap. Apa sih permasalahan yang sebenarnya kita sudah mapping betul-betul di DKI ini, persoalan seperti apa, maunya pelaku UKM itu seperti apa, kendala di pelaksana teknis pemerintah di bawah itu seperti apa. Itulah yang nantinya kita mau konsepkan dulu untuk kita ajukan ke Pak Gubernur. Seperti itu. Oke. Tadi usaha mikro sampai 25 juta. Kalau usaha kecil sampai berapa ratus juta? Kalau kecil itu setelah mikro kecil, menengah. Kalau kecil itu aset maksimal 500 juta. Berarti di atas 50 juta sampai 500 tanah bangunan itu kecil. Itu sampai 500 juta maksudnya kategori kecil. Nah, kategori kecil itu masih pakai surat seperti masih. Jadi mikro sama kecil. Makanya gini, ini ada salah satu contoh yang harus ada. Karena pertanyaan menariknya nanti dari saya adalah yang utang berapa? Karena nanti mikro kan sampai 25 juta. Nah, nanti dapatnya kayak gini nih. Ini setelah dapat kur. Dapat kur itu ada
Iya, ini untuk kartu izin usaha mikro, kartu izin usaha kecil. Ini setelah dia mendapatkan KUR. Nah, setelah mendapatkan KUR, dia langsung auto debit dari bank itu. Jadi langsung kepada mereka. Enggak pasti satu brand bank ini kan? Iya, kan itu ada beberapa. Nah, kalau formnya kan yang harus diisi sama pemerintah itu harus siap. Formulirnya seperti ini. Nah, ini contoh izin naskah UMK. Nah, ini yang nggak ada di DKI. Ini kan sayang banget. Sayang banget ya. Memang waktu kita sempat audiens dengan wakil gubernur, akhirnya diarahkan kepada DKI. Ya, tapi itulah selalu yang mengsortir surat itu kan kalau udah UKM gitu langsung singkirkan ke dinas. Akhirnya kita dimasukkan ke. Nggak bisa tembus langsung. Iya, pada kita mau ngomong masalah kebijakan. Akhirnya kemarin kita dipertemukan dengan bidang perekonomian. Seluruh wali kota Jakarta Selatan, Jakarta Utara, tapi yang hadir kayaknya 3 ya. Jakarta Selatan, Utara, sama Timur itu datang. Nah, di situ mereka kaget. Ternyata mappingnya juga lebih akurat kita. Lebih akurat kita mappingnya. Dan dia nggak ngerti program ini. Sekelasnya, maaf nih, sekelasnya DKI, ibu kota negara, bukan ibu kota provinsi, ibu kota negara, wali kotanya nggak tahu ada. Nggak ngerti. Nggak ada program ini, nggak tahu. Nggak tahu, malah dia kaget baru tahu. Kurang jalan-jalan apa kebanyakan jalan-jalan? Nggak tahu. Nah itu. Kurang piknik kan? Nah yang anehnya anehnya kan mereka berkutat di dalam masalah sudah ada di Dukcapil itu izin apa namanya keterangan usaha. Tapi itu kan nggak kuat untuk masuk SKU. Ke bank. Iya. Nah. Memang kita sudah pernah bicara, akhirnya ada aturan baru bahwa persyaratan untuk mendapatkan KUR diperbarui lagi sama RI1 selain izin usaha mikro atau surat lainnya. Nah, surat lainnya kalau mereka sudah mendapat surat keterangan saja bahwa misalnya Pak, misalnya Mas Koco nih usaha di rumah, minta izin ke kelurahan. Nah, jualan pecel. Saya memang yang bersangkutan benar-benar warga di sini, saya jualan pecel ya itu. Itu kita yang bantu untuk KUR-nya. Gitu. Jadi karena apa? Memang di Jakarta nggak ada itu kebijakan itu. Tapi kalau di Jawa Tengah kan ada itu. Nah, itu yang satu edukasi ternyata tidak hanya di mikro, pejabat pun juga perlu kita edukasi. Pejabat pelaksana juga nggak terlalu. Gitu. Perlu belajar bersama. Iya, ya gotong royong kita sebenarnya nggak ngajarin, kita ngobrol aja ini kan sudah luar biasa. Kita tahu banyak. Setelah mikro kan menjadi kecil. Di atas 50 juta sampai 500 juta. Ya. Aturan KUR-nya itu bisa dapat berapa, terus aturannya seperti apa bisa diberikan? Gini, kalau KUR itu kan gini, KUR itu ada mikro, ada retail. Kalau yang retail itu 25 sampai 500. Bunga KUR itu 9%. Sebentar, 25 sampai 500 itu nilai pinjaman. Nilai pinjaman yang bisa di atas mikro ya? Iya. Nah itu dengan bunga 9%, sebenarnya bank itu sudah beruntung. Dengan bunga 9%, pemerintah subsidi 10%. Sehingga bank subsidi itu bunga? Iya, berarti kan bank mendapatkan 19%. Oh ya? Iya, nah tapi kenapa mungkin saya juga bingung, kenapa penjamin selalu tidak diterlibatkan sehingga merugikan pelaku mikro yang untuk mendapatkan KUR? Ya, di penjamin itu kan haknya 1,5%. Mungkin itu saya nggak tahu nih, itu ada bagian yang memang harus dikeluarkan nggak mau itu. Mungkin loh ya. Itu kan kalau di perbankan kan ada provisi administrasi yang kita biasa bayar. Iya. Jadi hal yang sangat wajar. Iya. Nah, untuk pinjaman yang di mikro yang kemudian sampai di 500 itu, aturan-aturannya pasti lebih rigid daripada yang sebenarnya sama karena mikro sama kecil itu kan memang posisinya dia harus ada legal. Sekarang ketika saya sudah punya itu bisa dianggap mikro, bisa dianggap kecil dengan persyaratan yang sama. Iya, kan tergantung kebutuhan. Nah, cuman kalau di
di retail itu memang tetap 30%-nya itu harus ada jaminan. Cuman itu bukan prioritas pertama. Prioritas pertama itu yang dilihat usahanya dulu. Itu ada yang menarik Bu. Ini mungkin saya sudah mendapatkan gambaran tentang kredit itu, dan Anda frame atau Anda pandangan bahwa bicara KUR itu selalu bicara dalam konteks usaha-usaha perdagangan, usaha-usaha kuliner, usaha-usaha kaki lima dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apakah KUR ini berlaku juga untuk usaha kami? Oh iya, justru sekarang KUR ini lebih pemerintah sekarang itu benar-benar makanya gini, programnya itu bagus. Pertanian, perindustrian, pertanian, peternakan, perindustrian, nelayan itu dapat. Peternakan bisa? Iya, ada bisa. itu enggak saya bawa. Itu sektor yang memang ini dari Jam Krindo. Tapi saya belum pernah dengar loh kok Ya. petani dapat KUR gitu. Nih ya, jadi ada. Atau mungkin sama seperti dulu KUT gitu juga? Sebenarnya sama, fungsinya sama. Sektor yang dibiayai ini seluruh usaha di sektor pertanian. Nomor satu kan, sektor ekonomi itu pertanian. Nah makanya saya bilang petani, ajukan kamu ke RT RW, kamu tuh usahanya bertani. Loh, kalau dari sini berarti ketika kita bicara sektor ekonomi satu itu pangan, ya kan? Hortikultura, perkebunan, artinya mereka teman-teman yang bergerak di bidang itu harusnya dapat. Cuman kan mereka nggak ngerti bagaimana harus eksekusi. kayak Gini, teman saya kemarin karena ada sesuatu di luar urusan bisnis sehingga modal untuk untuk melakukan cocok tanam kembali pengisian kandang karena dia punya peternakan ayam gitu kan, akhirnya modalnya nggak ada, terus sekarang nggak jalan karena kebetulan modal itu nggak ada. Mestinya dengan cara ini dia sudah punya kandangnya, sudah punya ini, harusnya bisa dibantu lewat KUR. Iya, cuman kan gini, untuk mengeksekusi sebuah aturan itu kita yang harus ngerti. Nah harus ngerti kan mereka peternak petani nggak ngerti. Nah kalau di kepengurusan kita sudah tahu, kita akan edukasi mereka. Yang kamu penuhin ini nih, kayak misalnya gini, untuk mendapatkan UMK apa sih? Oh saya harus ke RT RW, ini yang dia, kan mereka kadang nggak ngerti, aku harus ngomong apa ke RT RW, aku harus bagaimana ke kelurahan itu dulu. Baru data apa yang berarti usahanya apa di situ. Gitu. Artinya yang menjadi penting dari Aku Mandiri adalah memberikan edukasi, memberikan pemahaman baik dari pelaku bisnisnya maupun pengelola kebijakannya tentang adanya aturan-aturan yang harus dijalankan. Yang ini sangat memudahkan untuk usaha kecil. Iya. Luar biasa ini. Iya, makanya tugas mulia dari Aku Mandiri. Makanya kan seperti Mas Dante sampaikan bahwa kenapa saya menyampaikan DPW untuk penguatan organisasi dulu, karena itu yang paling penting, penguatan organisasi pengurusnya, juga penguatan organisasi anggotanya, mapping anggota, karena dari anggota itu kita bisa melakukan apa nih. Kalau nggak ada anggota, kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita nggak bisa ke pemerintah, ini loh programmu, ini ada orangnya nih. Ini real nih, datanya sudah siap. Tinggal pemerintah akan cari sendiri, dia nggak nyari-nyari. Kalau butuh apa-apa tinggal ke Aku Mandiri. Nah itu, terus membahas lagi yang masalah tadi undang-undang. Oh ya, boleh. Kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana, ini semakin seru. Masih ada satu sesi lagi kita akan berbincang dengan teman-teman dari Aku Mandiri. Kembali bersama Aku Mandiri, sesi terakhir kita ini Bu. Mestinya perlu masih butuh waktu panjang cerita tentang UMKM. Tapi mungkin lain waktu kita bisa mendiskusikan lebih khusus tentang beberapa hal. Agenda terdekat apa ini? Agenda terdekat kita satu pasti pelantikan dulu nih DPW rencana tanggal 19
ya 19 April sama perekrutan anggota sekaligus dari seluruh DKI bisa hadir di situ untuk mengisi formulir menjadi anggota Aku Mandiri. Terus nanti di tanggal 29 April sampai tanggal 1 itu ada expo yang dimana itu menjadi sarana para anggota Aku Mandiri itu untuk menyampaikan programnya atau produknya April sampai 1 Mei di JCC. Nah, ya dan itu akan beda dengan expo yang lain karena expo ini benar-benar budaya. Kita beda karena kita tidak akan gini. Sama lah, semua orang atau mungkin kru juga akan kalau ke tempat dasar itu akan melihat seperti pasar malam ya. Kita hanya ini jalan-jalan gitu. Enggak, kita dibikin seperti kampung. Di situ ada mendengarnya pun juga bukan musik Indonesia umum, tapi budaya. Budaya, kita ada mungkin anak kecil yang mainan. Jadi dikemas yang beda dan produk-produk yang kita tampilkan itu produk-produk unggulan yang sebenarnya dari seluruh Indonesia, tapi memang di mana mereka memang mau atau mampu saat itu untuk hadir. Salah satunya yang sudah confirm itu dari Jawa Tengah itu ada Boyolali, ada Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Jogja itu juga ada, Solo ada. Terus kemarin confirm dari Ambon, terus nanti di Sumsel juga ada gitu. Jadi beberapa daerah, terus Bogor itu Kabupaten Bogor juga luar biasa gitu. Terus dari nanti Pangandaran, nah itu ada produk pertanian juga. Nah yang paling hebat untuk besok itu ada custom motor yang tidak pernah dilirik, anggotanya 15.000 orang. Custom motor? Ya. Artinya motor yang dimodifikasi. Yang motor biasa jadi kelihatan kayak Harley. Nah itu orang kan selalu gini melihat. Muda saya itu. Nah kan, pasti akan dilihat kamu nakal gitu. Ini grup anak beling gitu kan. Padahal enggak, mereka kreativitas, mereka pintar, mereka bisa menciptakan spare part. Tapi kan pemerintah enggak hadir. Nah saya sudah meminta kebetulan. Kesan aja, saya bilang sama presiden, itu ada presidennya tuh, presidennya, iya modifikasi motor, saya bilang sama si Mas Hasan, iya saya bilang, boleh, iya boleh, saya sampaikan ini, kamu harus tunjukkan bahwa apa yang dilihat orang itu terhadap kamu salah, tunjukkan, saya minta 10 yang terbaik dari anggota kamu tampilkan. Tapi ada satu tempat di tengah yang kamu nanti akan melakukan sesuatu di situ, finishing, yang pada akhirnya tutup itu kamu jalankan untuk putar. Nah, ternyata ada performance-nya. Artinya dia perform di situ. Ya. Memodifikasi sekian hari yang kira-kira di hari terakhir itu selesai. Langsung bisa jalan. Ya, dan kita sudah menggandeng salah satu pembina kita ada Sekjen Harley Davidson. Saya sampaikan, saya harap teman-teman Harley atau petinggi Harley bisa hadir sebagai undangan untuk melihat bahwa mereka siapa tahu spare partnya bisa kamu ambil beli. Ya. Nah, saya juga mengundang buyer supaya jadi apa yang supplier mampu naik Harley, naiknya yang dan dikasih Harley dan betul. Tapi ya kan itu kan sebuah cita-cita yang luar biasa dan saya sampaikan kepada presidennya begini. Nanti begitu ada eksekusi bisnis, jangan dibuat satu orang yang mampu bengkel itu diberikan order, tapi saya minta si A hanya membuat stangnya, si B hanya membuat rodanya. Pecah. Terus nanti yang di sini baru assemblingnya. Di Cina. Dulu besarnya kan seperti itu. Nah, itu yang saya minta. Mereka sudah sepakat dan mereka mau menunjukkan kepada pemerintah. Itu salah satu. Jadi saya berharap gini. Dengan expo itu kita sampaikan bahwa Indonesia itu luar biasa. Indonesia itu ya Indonesia. Kita harus menunjukkan Indonesia sesuai dengan jurgan kita bahwa tumbuh bersama, mengindonesiakan Indonesia, kita harus selalu pegang itu niat baik kita, niat luhur kita untuk bergotong royong, untuk membesarkan bangsa ini, bangsa yang berbudaya, bangsa yang maju, bangsa yang kaya.
Itu yang saya Tumbuh harap. bersama Mengindonesiakan Indonesia. Luar biasa. Ya, ya, harus begitu. Ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan ke pemirsa TV Desa tentang Aku Mandiri? Mungkin ada yang tertarik bergabung, tertarik untuk kemudian berkegiatan di Aku Mandiri, bisa menghubungi website mana atau alamat email mana, atau ada hotline nomor khusus yang Ibu akan bagikan ke teman-teman. Silakan. Saya berharap seluruh teman-teman saudara kita bangsa Indonesia, mari kita sama-sama untuk membuka diri, kita sama-sama untuk gotong royong masuk di dalam Aku Mandiri. Bukan kita untuk mengkotak-kotakkan, justru kita selama ini selalu mengkotak-kotakkan. Kita berharap kita untuk bersatu. Silahkan bisa mendaftar nanti di lewat email dulu, info.umkmindonesia1@gmail.com. Itu bisa nanti setelah kita, email untuk niat untuk masuk, baru kita akan berikan formulirnya, dan berharap kita bisa membantu banyak, karena banyak program pemerintah yang memang teman-teman ini belum tahu gitu. Bisa juga dari stakeholder untuk bisa menghubungi kami supaya bisa kita bermitra gitu. Jadi berharap itu supaya kita benar-benar bisa memajukan Indonesia dan bisa menimbulkan lagi gotong royong supaya kita menjadi satu arah, karena mikro itu menjadi signifikan ekonomi, variabel signifikan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Gitu. Mas Tovan Dante, generasi muda, anak muda yang harusnya punya semangat lebih luar biasa daripada itu. Ada pesan khusus, silakan. Ya, pesan khusus paling kita akan pelantikan di tanggal 19 April 2016 ini. Silakan kawan-kawan kalau ada dari DKI Jakarta, khususnya UKM untuk datang hadir, karena sekaligus nanti di sana kita ada perekrutan, ada formulir langsung tertulis, dan juga mengundang kawan-kawan dari TV Desa dan media yang lain juga. Dan untuk setelah itu pun kita selalu akan ada perekrutan seperti yang Ibu Ketum tadi bilang. Tujuan kita merekrut ini adalah untuk sama-sama bergotong royong membangun UMKM di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa. Hari ini bicara tentang UMKM, bicara tentang mandiri, Aku Mandiri. Ada satu yang menarik tadi, Tumbuh bersama, mengindonesiakan Indonesia. Sepertinya sederhana, tetapi kalau kita dalam memaknai ini sangat luar biasa, karena ada pesan bahwa Indonesia sekarang sedang tidak Indonesia. Yeah. Sampai jumpa di forum komunitas yang lainnya, dan semoga ada manfaat dan kita bisa ambil dari pertemuan ini. Salam bahagia.